bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat. Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Yesus, selamat datang di Menara Doa JDS, Jaringan Doa Sekota Cirebon. Kita bersyukur kalau kita boleh dikumpulkan pada pagi hari ini untuk bersama-sama memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan juga menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Kita percaya di dalam Yakobus 5 ayat 16b di situ dikatakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, maka sangat besar kuasanya. Ya, kita percaya lebih dari 2 orang kita bisa sepakat berdoa, meminta kepada Tuhan untuk kesejahteraan kota kita, agar kota kita terpelihara di dalam damai dan kasih Kristus. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan memulai, saya pribadi dan juga beberapa dari kita mengucap syukur bahwasannya kita boleh diberi tempat untuk melaksanakan jaringan doa sekota Cirebon di tempat ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk Gembala Pak Hermawan yang sudah menyediakan tempatnya. Kita beri kemuliaan buat Tuhan. Ya. Baik, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan berdoa, saya juga akan memberikan satu pengumuman bahwa tadi saya rapat sosialisasi Pesparawi paduan suara untuk mengadakan lomba paduan suara daerah kategori paduan suara dewasa campuran dan juga solo remaja. Saya diberi tugas oleh Ibu Aris sebagai ketua untuk membagikan buku panduan bagi gembala yang belum mewakilkan utusannya ke acara sosialisasi di GKI Pengampon tadi untuk menerima buku panduannya. Bagi para gembala atau jemaat Tuhan yang belum mengirim utusannya, nanti setelah pulang dapat menghubungi saya untuk menerima buku panduannya. Ya, baik, itu saja pengumuman yang dari saya. Sebelum kita memulai acara doa jaringan doa sekota pada pagi hari ini, mari kita sama-sama menyatukan hati kita di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Kalau kami boleh hadir di tempat ini untuk bersama-sama memuliakan nama-Mu, untuk bersama-sama memuji Engkau Tuhan, dan juga mendengar sebagian renungan firman Tuhan. Terlebih kami juga akan
menaikkan doa syafaat kami kepada Engkau. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah kiranya Tuhan yang menjadi pusat penyembahan atas puji-pujian kami, dan setiap acara ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan kepada Engkau Tuhan, dan Engkau yang memimpin acara ini sehingga kami boleh tetap bersatu di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat-Mu dan kami diberkati pada acara jaringan doa sekota pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu Pak Hermawan yang sudah menyediakan ruangan di gereja ini untuk kami boleh bersama-sama berkumpul memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan acara ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan untuk tim Praise and Worship. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Sekali lagi katakan shalom. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kami mengucapkan selamat datang di acara ibadah JDS Jaringan Doa Sekota di tempat ini, GSKI Cross Cirebon. Kita bersyukur kita dapat berkumpul di tempat ini untuk sama-sama memuji nama Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Biarlah pada saat ini kita angkat pujian kita. Kita datang dengan membawa kerinduan kita. Kita menyembah Tuhan. Saat ku menyembah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami ya Bapa. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Katakan saat ku menyembah-Mu. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita katakan sama-sama. Saat ku menyembah-Mu. Saya undang semua bangkit berdiri. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku,
kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk memuji, memuliakan nama Engkau ya Bapa. Haleluya. Amin. Ada sukacita? Haleluya. Berikan kemuliaan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Kita bersyukur karena kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Oleh pada saat pagi hari ini, mari kita menari buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sungguhlah hidupku telah ditebus. Amin. Kuasa darah yang kudus, sekarang hidupku bukan milikku lagi. Amin. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Kita menari buat Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Shalalala, 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 shalalala. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Amin. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukanya Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Amin. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Katakan sekali lagi, kita sama-sama menari buat Tuhan. Katakan suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Amin. Sekali lagi, suka-sukamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada saat pagi hari ini kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan. Seringkali kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan mengajarkan kita untuk selalu tetap percaya bahwa jalan-jalan Tuhan, jejak Tuhan bagi kita. Seringku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Biarlah Tuhan Yesus kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Hanya Engkau yang akan memimpin kami sepanjang hari hidup ini ya Bapa. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap.
tak mengerti. Benar Tuhan, jalan-jalan-Mu ya Bapa, bagai di belantara yang gelap ini Tuhan, belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami, ajarku memahami. Saya undang semua sama-sama bangkit berdiri, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku mengerti, ajarku memahami semua yang Kau ingini, ya Bapa, agar hidupku puaskan hati-Mu. Ya. Bagiku aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Segala sesuatu hidup kami ada di dalam kendali dan kedaulatan-Mu ya Bapa. Sungguh kami bersyukur untuk apa yang boleh Bapa izinkan terjadi dalam hidup kami. Apapun juga boleh terjadi atas hidup kami. Satu hal kami tidak mau kehilangan kasih-Mu. Satu hal kami mau semakin lekat dan melekat kepadamu. Ajar kami ya Bapa, supaya hidup kami itu sungguh-sungguh maksimal berkenan di hadapan Bapa. Terima kasih untuk pertemuan JDS pada bulan ini. Kami sungguh bersyukur Bapa untuk kepercayaan yang Bapa berikan kepada kami, para hamba-hamba, para pelayan-pelayan-Mu untuk melayani di kota Cirebon ini. Dan segala sesuatu yang kami lakukan, satu hal bagi kemuliaan nama-Mu. Dan bila kerajaan-Mu dinyatakan di kota ini. Terima kasih, kami serahkan semua dalam tangan dan kasih setia-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Raja kami berdoa. Amin. Shalom, silakan duduk saudara kasih dalam Tuhan. Shalom, selamat pagi menjelang siang. Terima kasih untuk Pak Apai dan semua teman-teman yang telah memberikan kesempatan kepada kami GSKI Cross untuk bisa dipakai bagi kemuliaan Tuhan. Saya juga diberikan kepercayaan untuk menyampaikan kebenaran ini. Terus terang saya agak grogi,
di hadapan para senior-senior. Sedangkan saya masih junior. Usia boleh rambut putih, tapi sebenarnya junior dibandingkan dengan Pak Apai, pelayanan yang sudah, wah luar biasa. Tapi nggak apa-apa, saya akan mencoba apa yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Saudaraku, mari kita buka di dalam Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-10. Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-10. Mari kita baca bersama-sama. Ini kenapa masalahnya ya? Nggak ada jaringan. Kenapa ya? Oke. Problem di mixer. Biasa kalau kita tergantung kepada teknologi ya seperti inilah. Yuk kita baca bersama-sama, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. 2, 3. Saudaraku kekasih di dalam Tuhan, ini adalah salah satu bagian dari doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Saya tidak janjian dengan WL, tetapi dari tadi saya mendengar lagu pujian ini, apalagi tadi pujian suka-sukamu Tuhan, lalu pujian yang terakhir, ajarku untuk memahami. Saudaraku, ada satu hal yang dilupakan dari orang percaya, dari orang Kristen di dalam hal berdoa. Seringkali kita melupakan bahwa apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam doa Bapa kami, di dalam Matius pasal yang ke-6 ini adalah merupakan suatu prinsip-prinsip doa. Ini merupakan esensi doa yang sebetulnya, karena yang mengajarkan adalah Tuhan Yesus sendiri suatu. Dia yang selalu intim dengan Bapa, dia yang selalu bersama-sama dengan Bapa. Tuhan Yesus sangat mengerti apa itu prinsip doa. Nah, salah satu prinsip doa yang Tuhan Yesus ajarkan adalah datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. So aku kasih di dalam Tuhan, di dalam doa kita, sudah belum kita memenuhi satu prinsip yang Tuhan Yesus ajarkan ini? Sudah belum kita berdoa, berkata kepada Bapa, Bapa jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadilah kehendakmu di dalam keadaan sekarang ini seperti di surga. Jadi doa, saudaraku, sebetulnya doa itu adalah bagaimana menyelaraskan pikiran kita dengan pikiran Bapa. Doa itu adalah bagaimana menyelaraskan, mengiyakan dan mengaminkan pikiran kita dengan pikiran Bapa. Jangan dibalik, saudaraku. Seringkali di dalam doa-doa orang percaya berusaha menyelaraskan pikiran Bapa dengan pikiran kita. Supaya Bapa itu sama dengan kita. Bukan kita yang harus sama dengan Bapa, tapi Bapa sama dengan kita. Bukankah kita sebagai orang Kristen seringkali melakukan itu? Dengan alasan-alasan tertentu, dengan membawa ayat-ayat tertentu. Betul, saudaraku, di dalam ada ayat-ayat tertentu, tetapi kita lihat konteks daripada ayat itu, perikop daripada ayat itu, apa maksud dan tujuan daripada ayat itu. Tetapi prinsip di dalam doa itu tidak ada lain bahwa kita harus, saudaraku, sekali lagi harus mengerti kehendak Bapa, bukan memaksakan kehendak kita kepada Bapa. Setuju enggak? Amin. Kita nggak bisa memaksakan kehendak Bapa seperti apa yang aku pikirkan, seperti yang saya pikirkan, dan kita memaksa Bapa kau harus lakukan ini. Saudaraku, kita mungkin tidak lakukan itu, tetapi secara tidak langsung, secara tidak sadar ketika kita berdoa kita lakukan itu. Buat saya pribadi, itu adalah sangat kurang ajar di mata Bapa. Sangat kurang ajar di mata Tuhan Yesus. Betul, sangat kurang ajar. Kenapa? Siapa kita, saudaraku? Kita memaksa Bapa untuk berdoa, kita memaksa Bapa untuk melakukan apa yang kita pikirkan. Tapi kita tidak pernah memikirkan apa yang dipikirkan oleh Bapa. Sehingga apa? Sehingga inilah terjadi degradasi di dalam kekristenan, di dalam banyak sekali orang-orang Kristen. So aku kasih di dalam Tuhan. Jadi, marilah kita belajar bahwa di dalam doa-doa yang kita naikkan tidak salah, silahkan mau menaikkan doa apapun, tidak ada yang salah. Tetapi kita harus kembalikan, saudaraku, semuanya itu adalah bagi
kemuliaan Bapa. Semuanya itu adalah kehendak Bapa yang terjadi, bukan kehendak kita. Amin. Amin, saudaraku. Nah, saudaraku, lalu apa yang terjadi kalau kita berdoa, lalu tidak terjadi apa yang kita inginkan, saudaraku? Kita harus benar-benar meyakini bahwa apapun yang terjadi itu adalah kehendak Bapa. Apapun yang terjadi itu adalah keinginan Bapa, bukan keinginan kita. So, aku kasih di dalam Tuhan, kira-kira 8 tahun yang lalu, ketika saya berdoa, ketika saya sedang di dalam berdoa subuh jam 3, so, saya sedang bergumul di dalam satu perkara. Saya sedang bergumul di dalam satu hal. Ketika itu saya masih di Jakarta. Dan ketika saya bergumul, jelas sekali ada satu yang muncul di dalam hati saya. Ada sesuatu yang muncul di dalam roh saya. Dan ini keras banget, berkata begini. Jangan kamu memanfaatkan aku, tetapi izinkan diri kamu dimanfaatkan oleh aku. Apakah kita menjadi orang Kristen hanya ingin memanfaatkan Tuhan? Atau kita menjadi orang Kristen atau menjadi hamba-hamba Tuhan, kita dimanfaatkan oleh Tuhan bagi kemuliaan kerajaannya. Dari situ keluar satu lagu. Pak Adi boleh pimpin dulu deh Pak Adi. Dari situ keluar satu lagu, saudaraku. Ketika pagi-pagi itu keluar satu lagu ini. Ini aku, utuslah aku, penuhi. Pimpin aku, bimbing aku dengan kuasa-Mu, kabarkan Injil kerajaan. Sekali lagi yuk, katakan ini aku. Ini aku, utuslah aku, penuhi panggilan-Mu, pimpin aku dengan kuasa-Mu, kabarkan Injil kerajaan-Mu. Ku bersujud, nantikan perintah-Mu, ku mencintai hukum-hukum-Mu, ku kan selalu pegang janji-Mu, ku ada di mana Kau. Saudaraku, ketika saya sedang bergumul nih, keluar pujian ini. Dan Tuhan katakan, saya berkata, aku mau bersujud Tuhan. Menantikan apa yang perintah Tuhan. Terakhirnya, ini yang saya kaget, aku. Ku ada di mana Kau ada. Bukan ku ada, Kau harus ada. Bukan, aku. Di mana Tuhan ada, di situ kita harus ada. Ini yang penting adalah bagaimana kita mempraktekkan bahwa kehidupan kita itu harus mempraktekkan semua yang Tuhan mau dalam hidup kita. Amin. Baru pelayanan, pekerjaan, kehidupan kita itu akan menjadi maksimal. Karena Tuhan tahu yang terbaik, saudaraku. Tuhan mengerti yang terbaik. Tuhan mengerti apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan tahu apa yang terbaik bagi hidup kita. Ketika kita berani memperkarakan ini di hadapan Tuhan, percaya deh saudaraku, hidup kita akan menjadi maksimal bagi Tuhan. Kita kerja tidak akan lelah, pelayanan tidak akan menjadi lelah. Amin saudaraku. Nah, ada hal yang sangat luar biasa yang saya pelajari saudaraku. Manusia ini adalah ciptaan yang sangat luar biasa di hadapan Tuhan. Benar-benar luar biasa. Beda dengan binatang. Saudara tahu sendiri dan gak perlu saya jelaskan. Memang manusia itu sesuatu yang sempurna. Alkitab katakan sempurna. Seperti Bapa. Seperti Allah.
serupa dengan Allah dan segambar dengan Allah. Tetapi akibat manusia jatuh ke dalam dosa, maka kemuliaan Allah hilang. Tapi jangan lupa, kesempurnaan kodrat manusia itu tetap melekat. Kepandaian dan kecerdasan manusia tetap melekat. Walaupun sudah hilang kemuliaan Allah, itu tetap melekat. Nah, saudaraku, ada 3 area. Ini menurut penelitian dalam ilmu pengetahuan. Ada 3 area di dalam otak manusia ini. Ini nggak ada di dalam binatang, saudaraku. Yang pertama, area pertama disebut dengan mammalian brain. Mammalian brain itu adalah otak mamalia. Yang kedua, reptilian brain, yaitu otak reptil. Yang ketiga itu human brain, yaitu otak manusia. Saudaraku, semua ada. Apa artinya? Artinya begini, mammalian brain itu adalah otak kita yang mengelola tentang perasaan. Perasaan-perasaan manusia, maka manusia bisa mudah tersinggung. Manusia bisa menangis, bisa sedih. Itu tuh di otak kita tuh ada yang mengelolanya, saudaraku. Itu yang namanya mammalian brain. Lalu yang kedua, ini adalah otak reptilian. Reptilian brain ini adalah semua tentang kebutuhan. Makanya otak kita itu, saudaraku, mengelola ada satu kebutuhan, ingin satu kebutuhan, termasuk kebutuhan untuk dihargai, termasuk kebutuhan untuk diperhitungkan, kebutuhan untuk makan, kebutuhan untuk dikasih. Itu kebutuhan, itu otak manusia, saudaraku. Ada di dalam otak manusia yang disebut dengan dikelola oleh reptilian brain. Itu kebutuhan. Kalau reptil itu selalu butuh, kebutuhannya hanya kebutuhan. Yang penting makan. Itu reptil. Kalau mamalian itu memang punya perasaan. Maka binatang mamalia itu menyusui. Tapi ada yang ketiga. Ini human brain. Human brain itu apa? Otak manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk apapun selain manusia. Apa itu? Yaitu otak yang bisa mengelola makna hidup. Ketika seseorang itu memikirkan sesuatu dan memikirkan dengan otak manusia bermakna, maka akan terjadi sesuatu. Saya kasih contoh, saudaraku. Ketika manusia belum bisa menciptakan kendaraan, manusia itu berpikir, gua capek ya, jalan dari sini ke sono. Gua capek, gimana caranya supaya saya jalan bisa lebih cepat? Otak manusia itu langsung berpikir. Tapi kalau dengan mamalian, ya sudah biarinlah, ratapi aja lah nasib saya. Nah, tapi aja ya udah jalan mau 10 hari ya 10 hari jalan nggak apa-apa. Tetapi karena otak manusia, human brain itu bekerja, dia harus pikir bagaimana caranya supaya mempersingkat perjalanan ini. Termasuk HP, termasuk teknologi sekarang, itu semua kenapa? Manusia itu mengelola makna. Makanya saudaraku, saya katakan walaupun manusia jatuh ke dalam dosa, ini tidak hilang. Karena memang inilah kodrat yang Allah ciptakan untuk manusia. Nah, sangat disayangkan pengelolaan makna ini disalahgunakan. Ya, disalahgunakan. Demikian juga saudaraku di dalam kekristenan. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini tidak lepas dari bagaimana kita harus mengelola apa yang terjadi dalam hidup kita. Di dalam pikiran kita, kita harus bisa mengelola. Kenapa ini bisa terjadi? Kita kelola, kita pikirkan, kita bawa perkara di hadapan Tuhan. Dan percayalah, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Betul, saudara? Kenapa? Karena otak kita itu dipersiapkan untuk bisa mengelola itu. Saya tidak akan pernah tahu apa yang terjadi sama saya sekarang ini, saudara. Ketika saya renungkan, saudara, saya hampir mau bunuh diri itu hampir 4-5 kali, saudara. Saya anak yang tertolak, anak yang dibuang, anak yang sama orang tua, bukan dibuang, sama orang tua. Kalau orang tua saya panggil, ini anak sial. Orang tua saya, keluarga saya itu hancur. Dan saya mau bunuh diri, saya bilang untuk apa hidup. Tetapi setelah saya mengerti tentang hal ini, lalu saya kelola makna, ini kenapa ya Tuhan? Kenapa dulu itu bisa terjadi gini? Kenapa ini begini ya Tuhan? Kenapa ini begini? Termasuk saya bisa kembali lagi ke Cirebon, saya kelola. Kalau saya menggunakan mammalian brain, saya udah gak mau balik lagi ke Cirebon. Kalau nggak balik nggak ketemu teman-teman ya, nggak ketemu Pak Apai lagi ya. Sungguh, tapi saya kelola ini. Tuhan maksudnya apa? Kalau saudara mengerti, saya dari Jakarta. Sampai sekarang saya punya apartemen di Jakarta. Sampai sekarang saya mau jual apartemen aja nggak laku-laku. Jangankan
jangankan ada yang nanya, yang mau dijual, yang nanya aja nggak ada. Yang nanya aja, Pak mau dijual, ya nggak ada. Apalagi mau nawar, saudaraku. Saya di Jakarta sudah enak. Saya di Jakarta sudah enak, saudaraku. Pelayanan dan berhubungan udah enak. Kenapa saya harus datang ke sini? Kalau saya pikirkan dengan reptilian brain dan mammalian brain, semuanya itu bocai, saudaraku, nggak ada gunanya. Tetapi saya belajar dengan human brain. Dengan artinya apa? Jadilah kehendakmu Tuhan. Kita kelola makna itu. Tuhan maunya apa? Tuhan kehendakinya apa? 8 tahun lagu yang tadi lagu saya ciptakan itu, saudaraku. Itu lagu jelas ada ini untuk kelak nanti di Cirebon. 8 tahun lalu. Jadi, saudaraku, baiklah kita belajar yuk. Jangan otak kita hanya dikuasai oleh yang namanya reptilian brain. Jangan otak kita dikuasai oleh mammalian brain. Itu harus ada. Kalau nggak ada ya kita nggak mati namanya. Tetapi biarlah mammalian brain atau reptilian brain itu dikuasai oleh human brain. Kenapa kita disuruh puasa? Karena kita harus menekan yang namanya reptilian brain. Kebutuhan-kebutuhan makan itu, saudaraku, kehauan nafsu makan itu harus ditekan. Supaya apa? Kita bisa mengelola keluar makna yang sesungguhnya dari hidup itu. Kenapa kita harus menekan yang dikatakan dalam firman Tuhan? Sangkal diri, pikul salib. Kenapa? Karena mammalian brain itu perasaan kita pun harus ditekan. Kita harus. Makanya firman Tuhan katakan, hendaklah dalam hidupmu bersama harus menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Amin. Kenapa? Karena Yesus itu mengerti tentang maknanya. Maka Yesus itu 3,5 tahun di dalam pelayanannya itu sangat maksimal. Kenapa Yesus tidak jatuh ke dalam pencobaan ketika dicobai oleh si iblis? Karena dia tahu maknanya. Maknanya apa? Dia tahu bahwa Allah mengutus Yesus ke muka bumi ini dengan satu maksud tujuan. Sampai iblis menawarkan seluruh bumi, seluruh dunia ini aku akan berikan kepadamu asal engkau menyembah aku. Tapi Yesus mengerti makna itu. Yesus tidak dikuasai oleh kebutuhan. Yesus tidak dikuasai oleh perasaan. Tapi Yesus dikuasai oleh makna bahwa Allah mengutus, Bapa mengutus Yesus dengan satu tujuan. Makanya Yesus berkata apa? Makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Makanya itu. Bisa nggak hari ini kita berkata sama Bapa di dalam doa-doa kita? Silakan kita menaikkan doa, nggak apa-apa. Memang Tuhan mau kita berdoa syafaat, memang Tuhan mau kita berdoa. Tetapi kita harus kelola segala apa yang kita naikkan, kita harus mengerti maknanya. Kalau toh terjadi kebalikan dari apa yang kita doakan, kita pun harus tetap bersyukur, saudara. Amin. Dunia tidak akan bertambah baik, percaya. Saudara, maaf. Saya mohon maaf tidak mengurangi rasa hormat saya. Kita mau jengking, mau apa suatu tentang keamanan bumi ini, keamanan negara ini tidak akan pernah bisa terjadi. Saya bukan punya iman yang salah suatu. Karena kenapa? Karena Alkitab sudah katakan semakin hari bumi akan semakin buruk, semakin jahat, semakin tidak baik. Iya Pak ya? Pak bisa enggak? Tidak bisa. Yang bisa adalah kita ada di dalam perlindungan Tuhan. Alkitab ngomong kok dunia ini akan digoncang. Tetapi goncangan itu untuk membuktikan apa? Ada satu kerajaan yang tidak tergoncangan. Yaitu kerajaan itu adalah di dalam diri saudara dan saya. Yaitu kerajaan Allah. Amin. Coba Coba kalau saudari renungkan hidup ini saudara. Bila ku hitung-hitung segala berkat-Mu Tuhan, tak terhitung, tak terkira semua yang telah Kau beri. Ku naikkan syukurku, segala hormat dan puji. Ya Allah, Kau Bapakku, pemelihara hidup. Stop dulu. Saudara, ketika saudara menyanyikan ini, benar nggak kita dipelihara oleh Tuhan? Sesulit apapun, kita tetap dipelihara. Betul nggak? Makna ini penting, saudara. Makanya kita nggak bisa, kalau kita hendaklah mengucap syukur. Saya katakan, pengucapan syukur tanpa dasar itu adalah nekat, tidak ada bobotnya.
Tapi pengucapan syukur kita harus ada dasar. Dasarnya apa? Kita mengasihi Tuhan. Apapun yang terjadi kita mengucap syukur karena dasarnya kita mengasihi Tuhan. Dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. Kini aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Sekali lagi, dengan apa ku balas, dengan apa ku balas semua, serta segala kemurahan-Mu. Kini aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Siapa yang mau mengabdi di hadapan Tuhan? Serahkan semuanya pada Tuhan. Biar kehendak Dia yang jadi, bukan kehendak kita. Tidak ada satupun budak yang punya hak untuk hidupnya. Semuanya ada di dalam tangan Allah, di dalam tangan Tuannya. Dalam hal ini kita memiliki Bapa, Tuhan kita, Yesus yang luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan kita. Saudara diberkati hari ini? Siapa yang diberkati oleh Tuhan? Tepuk tangan untuk Tuhan. Yuk. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Ayo sekali lagi kita angkat. Bila ku hitung-hitung segala berkat-Mu Tuhan, tak terhitung, tak ternilai. Boleh bangkit berdiri yuk. Tunaikan syukurku, segala hormat dan puji. Ya Allah, Kau Bapakku, pemelihara hidupku. Bila ku rasa selalu kehadiran-Mu Tuhan, Bila ku rasa selalu kehadiran-Mu Tuhan, penghiburan kala susah, hiburan kala susah, kekuatan kala lemah, Kau beri kuat padaku, kehangatan kasih-Mu. Hanya dapat ku kata terima kasih Bapakku. Dengan apa ku balas, dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. Kini aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu Tuhan. Dengan apa ku balas Tuhan, apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan. Kami hanya mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa, Allah pencipta langit bumi, alam semesta ini. Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, kami mau menyerahkan hidup kami untuk mengabdi kepadamu. Dengan apa ku balas, dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. Kini aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Mari tepuk tangan bagi Dia. Bapa Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih untuk kebenaran-Mu. Urapi kami semua, dan biar setiap kami bukan hanya sebagai pendengar dan hanya sebagai pengikut, tetapi kami mau mempraktekkan semuanya ya Bapa.
Berkati kami semua, berkati hamba-hambamu di tempat ini. Berkati ya Bapa. Terima kasih semuanya ini. Di dalam nama Yesus Tuhan, Raja kami yang Maha Agung dan Maha Mulia, kami berdoa. Amin. Silahkan duduk. Saudaraku, saya kembalikan. Atas nama Jaringan Doa Sekota, seluruh gereja yang dari Cirebon yang tergabung di dalam grup Jaringan Doa Sekota, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Hermawan bersama dengan seluruh pengurusnya ya, yang telah memberi tempat untuk kita ber-JDS bulan ini di tempat ini ya. Terima kasih sekali lagi, Tuhan memberkati ya. Juga untuk nanti mungkin setelah selesai kita juga akan disambut dengan apa yang telah disiapkan untuk kita semua ya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak yang dikasih oleh Tuhan, kita akan mendengarkan beberapa informasi yang penting. Pertama yaitu bahwa bulan depan kita akan berjaringan doa sekota di Gereja Kristen Immanuel Saron ya. Jadi kita akan berada di sana Kamis pertama jam yang sama, jam 10 sampai jam 12 siang ya. Yang kedua mengenai Menara Doa Kota. Bapak Ibu sekalian, kami mewakili jaringan doa sekota yaitu Pak Samuel Susianto, saya dengan Pak Suhono bertemu dengan Pak Gideon pada hari Selasa 2 hari yang lalu ya tentang Menara Doa Kota. Nah, ternyata informasi yang saya dapat dari Pak Gideon ya sebagai direktur dari Suara Gracia bahwa menara doa yang kita pakai itu mungkin sampai awal Juli ya, atau mungkin kita katakanlah kalau nanti setelah pemberitaan ini ada yang bersedia tempatnya mungkin kita sampai Juni saja di Menara Doa Kota yang kita pakai di Radio Suara Gracia ya. Karena itu yang bagian bawah yang dipakai untuk siaran akan pindah ke ruang kita pakai untuk Menara Doa Kota. Yang bawahnya kan dipakai untuk sekolah ya. Jadi mohon maaf sekali ya, demikian informasi yang disampaikan bahwa sekarang tinggal masalahnya begini. Kita kembalikan kepada forum yang hadir pada hari ini ya. Siapa yang tempat atau gerejanya atau ada tempat yang bisa dipakai untuk kita melaksanakan kegiatan Menara Doa Kota. Ya, nanti mengenai hari dan waktu bisa disesuaikan. Nah, kemarin sempat melobi juga apakah GKPB siap ya, atau apakah Pak Krisnawan mungkin dengan Toserba Surya, apakah Toserba ada ruangan untuk bisa kita pakai ya, dan juga mungkin dengan GKPB juga melobi dengan Hotel Asri apakah ada ruangan yang kita bisa pakai. Ya, tentu nanti kan menyangkut pakai AC. Terus ada biaya listriknya, nanti kita bisa atur bersama-sama ya. Yang penting ada Menara Doa Kota yang kita bisa pakai. Ya, jadi informasi ini kami sampaikan untuk para pemimpin yang hadir pada siang hari ini ataupun utusan bisa menyampaikan kepada pimpinannya yang mengutus ya. Hari ini pimpinan tidak hadir mungkin, tapi utusan hadir bisa disampaikan, tempat kita bisa dipakai Menara Doa Kota nggak gitu ya. Kalau bisa nanti akan bicara dengan koordinator Menara Doa Kota ya, diantaranya ya kita juga pengurus dalam JDS ya. Jadi mohon untuk kita pikirkan bersama-sama tentang Menara Doa Kota ya. Yang jadwal sudah terisi biar saja tetap terisi, dan perizinan Menara Doa kita masih bisa pakai 1 bulan ya, 1 Juni sampai 30 Juni ya. Jadwal sudah ditetapkan oleh para pemimpin. Ya, jadi istilahnya Menara Doa itu banyak yang tanya juga, Pak hari ini libur jalan nggak? Tetap jalan, Menara Doa sih jalan terus ya, jalan terus selama sudah terjadwal ya, bisa diisi, bisa dilaksanakan. Nah, kita berdoa untuk tempat untuk Menara Doa Kota ya, apakah nanti di mana kita tahu bahwa Tuhan kita pasti buka jalan. Ya, kalau Menara Doa Kota memang adalah kehendak Tuhan atas kota Cirebon sesuai dengan firman Tuhan pada siang ini bahwa itu akan jadi ya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Di Cirebon terkonek dari surga gitu ya. Siapa yang tahu ada yang tergerak mau ngadain tempat untuk Menara Doa Kota Cirebon ya, puji Tuhan ya. Kemarin saya juga pikirkan apakah pendin yang di Pagongan bisa dipakai nggak, atasnya kan tinggi juga ya. Terus ruangannya dipakai nggak, nanti coba akan bicara dengan PNI-nya juga ya. Jadi seperti itu mungkin nanti akan dipikirkan. Mungkin orang bilang tempat nggak usah sewa, tapi
AC sama listrik urus sendiri, ya udah bisa dibicarakan gitu ya. Karena yang di Bandung itu aja sewa, bayar sampai lumayan banyak juga ya. Tapi para pemimpinnya bersatu hati untuk turut membiayai gitu ya. Nah, untuk Cirebon coba nanti kita bawa dalam doa dan kita pikirkan gitu ya. Jadi jelas ya informasi untuk Menara Doa Kota kita masih bisa pakai sampai akhir Juni ya, karena akan diadakan renovasi untuk yang lantai bawah Surga itu akan jadi kantor sekolah ya, siarannya akan naik ke ruangan yang kita pakai gitu. Kebetulan Pak Leo hadir di sini juga ya. Jadi seperti itu informasi tentang Menara Doa Kota ya. Jadi Bapak Ibu, itu yang perlu kita doakan dan kita pikirkan ya. Memang seperti itulah ya. Jadi nanti siapa tahu ada yang terbuka hati, terus bisa jadi jurbil juga untuk orang-orang yang punya tempat dan sebagainya ya. Jadi demikian tentang Menara Doa Kota ya. Bapak Ibu sekalian, perlu dijelaskan tentang jaringan doa sekota bahwa seluruh pemimpin gereja yang ada di Kota Cirebon, ingat bukan saja PGIs ya, tapi semua gereja yang memang ada di Cirebon ya, mau dia gereja perintisan ataupun gereja apa, itu adalah anggota dari jaringan doa sekota, di mana pimpinannya itu sama-sama menjadi fasilitator. Kedudukannya semuanya sama ya, jadi bukan saya, bukan Pak Suwono, bukan Pak Samuel, kita ini hanya fungsinya saja ya. Kalau ada yang mau gantikan saya, Papa saya mau gantikan lah tentang tugasnya Papa, ya silakan, saya siap dengan senang hati gitu ya, di antara kita. Terus ada welcome speak yang tadi tuh Pak Suwono tuh ya. Kalau ada yang siap, nggak apa-apa, tinggal ngomong aja, nanti kita gantian. Coba bulan depan siapa yang mau ini doa pembuka sama salam pembuka, ada nggak? Kalau ada nanti saya langsung laporin ke Pak Tio Bulolo gitu, bahwa nanti yang akan buka siapa, supaya jangan kesannya Pak Suwono terus, kan kita bersama-sama kan, betul nggak? Ya, bulan depan ada yang siap nggak untuk buka? Maksudnya kita menjadwal per bulan gitu, jadi supaya ada yang siap untuk buka, maksudnya apakah Pak Stefanus saja? Karena pas gerejanya mau ke Immanuel sih, kalau Pak Stefanus siap nggak apa-apa, semua boleh ya. Siap Pak Stefanus, salam pembuka loh, selamat datang, kita mau JDS hari ini ya, siap ya? Oke Pak Stefanus siap ya. Jadi Pak Suwono ingat ya, bulan depan bukan Pak Suwono tapi Pak Stefanus ya. Oke ya, kita semua bergilir untuk sama-sama buktikan bahwa kita ini duduknya sama-sama gitu. Jadi nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada ya, semua sama. Jelas ya, kalau JDS boleh maju ya kita semua ya, kita nggak bisa hadir, kita kirim utusan dan sebagainya. Jadi puji Tuhan, kalau dulu cuma kempes-kempes 10 orang, 12 orang ya, sekarang udah 30 ke atas loh, puji Tuhan loh. Pak Hermawan kemarin bilang kami siap konsumsi 50, jadi saya agak tenang ya. Kalau udah ngomong 50, saya ngejar absen hadirnya itu nggak terlalu kenceng gitu ya. Soalnya udah siapin 50 sih, kan berarti cukup gitu ya. Yang ditakutkan memang tuan rumah kadang bilang, Papa ya berapa orang nih? Ya udah kira-kira 30-an Bu. Nanti kalau kurang saya nggak ikut ambil lagi gitu. Tapi selama ini puji Tuhan tidak pernah kekurangan ya. 2 roti dan 5 ikan. Kebalik. Luar biasa ya. 5 roti dan 2 ikan. Puji Tuhan ya. Bapak Ibu sekalian, iya. Jadi oke, untuk pembukanya nanti bulan depan Pak Stefanus ya. Jadi ya nanti kita bisa di grup juga. Jadi menghemat waktu ya. Bulan yang ketujuhnya siapa gitu ya yang bersedia. Oke ya. Nah, mengenai informasi saja bahwa PGPI numpang berita bahwa PGPI akan menghidupkan kembali ya kepengurusannya. Nanti mereka akan kumpul lalu nanti akan dipilih pengurusnya. PGPI itu maksudnya, kemarin saya tanya Pak Hermawan ya, termasuk ya YSKI termasuk juga kan ya, kita bisa lihat di Google lah, jadi mana yang termasuk PGPI. GKPB nggak termasuk ya, jadi kalau diajak nggak bisa ya. Jadi
yang termasuk PGPI nanti dia akan kumpul, bukan untuk mau saingi PGS, nggak ada. Kita ini semua boleh muncul dan bagi Tuhan, ya hanya bagi Tuhan, ya bukan untuk sosoknya siapa, kepentingannya apa, enggak. PGPI juga akan muncul, ya lalu nanti siap-siap yang gereja termasuk PGPI, pimpinannya akan berkumpul ya setelah ini nih, maksudnya bukan siang ini, setelah pertemuan ini akan diatur pertemuannya untuk bentuk kepengurusan ya, supaya semuanya dari kita, untuk kita, oleh kita juga ya. Oke, itu saja informasi. Kita akan memberikan persembahan tanpa menyanyi, nggak apa-apa ya, karena masih ada informasi lagi. Nah, laporan keuangan kita Jaringan Doa Sekota sekarang 10 juta lebih ya Bu Esther ya. Ada 10 juta lebih. Kemarin kita tuh ketemu Pak Gideon itu rencana pengen bayar listriknya berapa. Ya Pak Gideon bilang nggak usah lah untuk pelayanan sih. Sekalipun suara Gracia masih Tuhan cukupkan, istilahnya nggak ada plusnya, tapi minusnya nggak ada, ditutup terus, cukup terus ya. Jadi kita rencana ada kasih itu mau support ke situ ya. Tapi ternyata nggak usah lah, udahlah pakai aja kata Pak Gideon ya. Bapak Ibu, kita akan mendukung keempat petugas yang telah saya lobby dan sudah ditetapkan ya. Pada hari ini akan berdoa untuk 4 pokok doa ya, sudah dibagi nanti Ibu Seni yang pertama ya, lalu Pak Samuel Siswoyo yang kedua, lalu yang ketiga akan dibawa oleh Ibu Liswati ya. Lalu yang keempat nanti akan ditutup oleh pendeta muda Yan ya, Dakosta akan menutup kita pada pokok keempat. Nanti kembali lagi terakhirnya akan ditutup doa penutup oleh gembala setempat ya, yaitu pendeta Hermawan. Oke, kita mau siap masuk ke dalam doa dan kita mau fokus, kita mau dukung dalam doa, dan kita yakin bahwa doa kita bukan maunya kita, bukan kehendak kita, tapi kehendak Tuhan. Saya mengambil pokok doa dari Jaringan Doa Nasional. Mereka bukan asal-asal saja membuat pokok doa, tapi semua pokok doa itu sudah didiskusikan sedemikian rupa sehingga boleh kita dapati, dan kita hanya mendapatkan pokok doa yang keempat untuk kota Cirebon. 1, 2, 3 kita ikuti Jaringan Doa Nasional ya. Mari kita satukan hati kita. Kita mau naikkan satu pujian, nanti setelah itu Ibu Seni akan memulai dengan pokok doa yang pertama. Kita mau naikkan pujian. Jadikan aku rumah doa, ku bawa hidupku sekarang. Bawa hidupku sekarang.
besar, Allah Bapa kekal yang bertakhta dalam kerajaan surga. Bapa yang senantiasa kami kenal Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di siang hari yang indah ini Tuhan, patut kami menaikkan ucapan syukur limpah banyak terima kasih kepadamu. Kalau kami hamba-hambamu ada di dalam lawatan Tuhan, ada di dalam hadirat Tuhan siang hari ini Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan, kami dikumpulkan kembali untuk kami bersama-sama membangun mezbah-Mu di tempat ini Tuhan. Oleh sebab itu kami sudah dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu, yang mana Tuhan biarlah kehendak-Mu jadi di bumi dan di sorga buat kami hamba-Mu. Oleh sebab itu Tuhan terima kasih buat hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai terus hamba-Mu Tuhan, dan urapan Tuhan terjadi terus buat hamba-Mu. Terima kasih Bapa di sorga pada siang hari ini Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan buat demokrasi Indonesia yang ada Tuhan. Kalau nanti tahun depan kami akan mengadakan pesta demokrasi Indonesia di dalam pemilihan umum yang ada Tuhan, kami tetap berdoa Tuhan Yesus, biarlah Engkau terlibat di dalamnya Bapa. Dan kami Tuhan mau serahkan semua yang dikerjakan oleh KPU nanti Tuhan, biarlah itu terjadi seturut maunya Tuhan Bapa. Dan kalau ada orang-orang yang coba-coba menghalangi, orang yang punya niat jahat di dalam KPU Tuhan, kami berdoa, kami mau panggil nama-Mu tengking, hancurkan segala niat kuasa kegelapan itu Bapa, yaitu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, kami adalah orang-orang pilihan-Mu. Apa yang kami bawa kepadamu, biar Tuhan Engkau lihat kerinduan kami Tuhan. Kami mau bawa demokrasi ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Siapapun nanti akan terpilih, dia akan bertanggung jawab buat bangsa dan negara kami. Bahkan pun kalau yang kalah, dia akan menerima kemenangan yang ada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami bawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Engkau urapi bangsa kami, biar ada kasih karunia di dalam bangsa kami yang ada. Engkau berkati Tuhan, biar curahkan roh pertobatan buat orang-orang yang menghalangi berjalannya pesta demokrasi nanti Tuhan. Oleh sebab itu kami tetap berdoa, biarlah Tuhan Indonesia dipulihkan Tuhan, Indonesia diberkati Tuhan. Oleh sebab itu banyak hamba-hamba Tuhan yang berdoa buat Indonesia, terlebih khusus buat kita Cirebon yang ada Tuhan, bahkan di pelosok-pelosok desa Tuhan, baik di kabupaten, dimanapun yang termasuk di kota Cirebon ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah penyertaan Tuhan menyertai KPU yang ada, bahkan demokrasi Indonesia biar benar-benar takut akan Tuhan. Di dalamnya Tuhan ada rasa takut, karena kami percaya Tuhan, demokrasi Indonesia itu terlalu mahal. Oleh sebab itu Tuhan, di tengah-tengah bangsa kami banyak Tuhan, orang yang melakukan apa yang tidak Tuhan inginkan terjadi, yaitu korupsi di mana-mana Tuhan. Oleh sebab itu kami berdoa Tuhan, berikan rasa ketakutan dan berikan Tuhan kehidupannya penuh dengan kecukupan Bapa, supaya mereka tidak melakukan korupsi dan mereka tidak melakukan apa yang Tuhan tidak inginkan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah bangsa kami dijauhkan Tuhan dari korupsi yang ada Tuhan. Karena banyak Tuhan efek dari korupsi untuk bangsa kami, membuat bangsa kami Tuhan terlilit dengan hutang piutang yang ada Tuhan. Oleh sebab itu kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala orang-orang yang korupsi kami tengking hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih, berkati kota kami Tuhan. Biarlah pencurahan Roh-Mu buat kota kami Tuhan. Kami tetap bawa kota ini Tuhan, supaya pemulihan demi pemulihan ada Tuhan. Bahkan Tuhan,
Tuhan, Engkau bertakhta di atas kota kami Tuhan. Kalau di kota kami ini ada menara doa Tuhan, biarlah terus berjalan dengan maunya Tuhan, seturut maunya Tuhan, karena doa itu besar kuasanya untuk doa kota kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami menjadi pendoa-pendoa yang setia kepadamu, karena Tuhan hanyalah sejauh doa dengan kami Bapa. Oleh sebab itu siang hari ini Tuhan, seberapa kami yang ada Tuhan, kami mau panggil namamu, berkati kota Cirebon Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kota kami diberkati, berikan kemenangan Tuhan. Oh, terima kasih Bapa di sorga teristimewa Tuhan. Pesta demokrasi nanti Tuhan, biarlah Engkau dahulukan Tuhan, supaya ini berjalan dengan baik, tidak dengan baik seturut maunya Tuhan. Tidak ada tumpahan darah Tuhan, tidak ada orang yang aniaya Tuhan, apatah lagi kami minoritas orang Kristen Tuhan, yang benar-benar selalu mendapat oh Tuhan perkara yang tidak menyenangkan dari sepihak. Tapi kami percaya di balik semua itu Tuhan beracara di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada. Oleh sebab itu kami serahkan Tuhan pekerjaan Tuhan di kota Cirebon ini, baik gereja-gereja perintisan yang ada Tuhan, Kau tutup bungkus dengan kuasa-Mu Tuhan, supaya kami ada ketenangan, ada kebebasan untuk kami berbakti, beribadah kepada Engkau Tuhan, untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami hamba-hamba-Mu terkumpul siang hari ini Tuhan. Kami mau berdoa biar Kau memberkati pelayanan kami masing-masing yang ada. Hamba-hamba-Mu yang Kau percayakan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan yang mulia adanya Bapa. Oleh sebab itu kami berdoa, mampukan kami, kuatkan kami, supaya kami tetap bertahan di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada Bapa. Oleh sebab itu kalau bukan oh Tuhan kekuatan Tuhan, kami tidak kuat. Bukan karena gagah dan kuat kami Tuhan, semua karena kemuliaan Tuhan yang ada untuk mau pakai kami hamba-hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Ampuni kami kalau sudah bersalah Tuhan, supaya kami tidak berdosa kepada Engkau Bapa. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Inilah menjadi doa dan permohonan kami siang hari ini Tuhan. Kami alaskan hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Segala puji, hormat, kebesaran dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih kalau pada siang hari ini kami para hamba-Mu beserta sidang jemaat Tuhan telah kumpulkan di tempat ini untuk kami sama-sama berdoa. Kami sudah mendengarkan firman-Mu dan kami sudah dikuatkan lewat pelayanan hamba-Mu di tempat ini. Sekalipun kami masih hidup di bumi, biarlah kami mau belajar hidup seperti di sorga. Hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, hidup menurut apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat pekerjaan Tuhan di tempat ini, biarlah semakin bertambah-tambah dengan jiwa-jiwa yang digembalakan oleh hamba-Mu. Tuhan, kami ingat kepada anak-anak, baik anak remaja, kehidupan muda, di mana pada saat ini Tuhan, banyak kehidupan muda yang terikat, yang diikat oleh kuasa gelapan, oleh iblis, sehingga kehidupan muda itu menjadi anak-anak muda yang terikat dengan rokok, yang sangat membahayakan kehidupannya, bahkan bisa membunuh kehidupannya. Oleh sebab itu Tuhan, kalau kami melihat ini, di mana bangsa Indonesia pada tahun 2020
2020 bangsa Indonesia berada di peringkat ketiga, di mana terbanyak anak-anak menjadi perokok selain Cina dan juga India. Indonesia adalah yang ketiga. Oleh sebab itu di tempat ini kami bersama hamba-hambamu beserta sidang jemaatmu, kami berdoa buat anak-anak, anak remaja, kehidupan muda, mungkin juga kehidupan yang sudah dewasa, yang masih terikat dengan rokok. Kami mau patahkan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, lepaskan mereka dari rokok, Tuhan. Selamatkan mereka, Tuhan, supaya menjadi anak-anak remaja kaum muda yang berguna menjadi generasi penerus nanti, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami juga berdoa di tempat ini, Tuhan, untuk hubungan luar negeri RI bilateral dengan berbagai negara, secara khusus di mana Indonesia ada hubungan perdagangan dengan Amerika Serikat, Tuhan. Biarlah semua saling menguntungkan dan saling diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat kota Cirebon, Tuhan. Masih banyak kehidupan yang belum mengenal Tuhan. Kiranya Tuhan pakai kami semua, baik hamba-hambamu, sidang jemaatmu, Tuhan, untuk menjadi saksimu, untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Dan mari Tuhan, biar kemuliaan Tuhan ada di kota Cirebon ini, Tuhan, sehingga banyak jiwa boleh dimenangkan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kalau kami melihat keadaan dunia semakin rusak, itu sudah merupakan kegenapan daripada firman Allah, di mana bumi ini sedang menuju kepada kebinasaan. Dunia sedang lenyap dengan segala keinginannya, tapi orang-orang yang melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu akan tetap hidup sampai selamanya. Terima kasih Tuhan buat janji firman-Mu. Kami berdoa Tuhan buat kami para hamba-hamba-Mu yang mendapat tugas untuk menggembalakan sidang jemaat, di mana kami banyak tantangan yang harus kami hadapi, dan itu memang harus terjadi. Dan kami mohon kiranya penyertaan-Mu ada dalam setiap kehidupan hamba-hamba-Mu, sehingga bersama Engkau kami akan mengalami kemenangan-kemenangan Tuhan. Dengan berjalan sendiri kami tidak akan mampu Tuhan. Oleh sebab itu kami perlu penyertaan-Mu Tuhan, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami berdoa buat anak-anak remaja, kaum muda, bahkan orang dewasa yang terikat dengan rokok. Biarlah Engkau sendiri yang akan melepas mereka, sehingga mereka ada kebebasan. Sebab kami juga melihat ada di antara anak-anak Tuhan yang terikat dengan banyak ikatan, termasuk rokok ini Tuhan. Sehingga banyak mereka yang merasa pede dengan merokok, apalagi ada rokok elektrik yang bermacam-macam baunya. Oh Tuhan, mari biarlah Engkau lepaskan mereka, sebab ini adalah cara iblis untuk menghancurkan generasi muda. Oleh sebab itu kami sebagai hamba-hamba-Mu hanya bisa berdoa, dan kami percaya Engkau menghendaki kehidupan muda yang baik, yang benar, yang kudus. Oleh sebab itu kami hanya berdoa, mohon kemurahan Tuhan, Engkau sini akan bisa melepaskan mereka semua. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat menara doa yang mau berjalan hanya sebulan dan akan berpindah ke tempat lain. Kami percaya kalau Tuhan sudah pernah menyediakan menara doa di Gracia, namun karena tempat mau dipakai, kami percaya Tuhan sudah siapkan di tempat lain, sehingga kami para pendoa tetap bisa melaksanakan tugas untuk berdoa buat kota Cirebon supaya semakin baik, semakin diberkati Tuhan. Dan kalau Tuhan sebentar akan terjadi penggantian pemimpin dari presiden sampai kepada pejabat yang terendah, RW, RT. Biar Engkau sendiri akan mempersiapkan orang-orangnya
untuk memimpin negara bangsa ini untuk menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hormat kami bagi Bapak. Sembah ucapan syukur kami. Takut dan gentar kami hanya di hadapan-Mu. Ya Bapa, bersamamu adalah orang-orang yang dibenarkan. Bersamamu adalah orang-orang yang dimenangkan. Bersamamu adalah orang-orang yang dimerdekakan. Terima kasih Bapa, kalau pada siang hari ini kami boleh berada di tempat ini ya Bapa. Ini semua bukan karena kuat dan gagah kami, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, kalau ini semua karena kasih dan anugerah-Mu yang berlimpah-limpah bagi kami semua. Bapa, kalau pada siang hari ini Tuhan, kami memiliki satu kerinduan Tuhan. Kami mau menaikkan doa dan permohonan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Kami mau bawa Tuhan doa kami dalam meja kerja-Mu Tuhan. Kami hanya bisa meminta, memohon belas kasih dan pengampunan yang daripada-Mu Tuhan. Kalau kami mempunyai satu kerinduan, kami hendak Tuhan berdoa bagi negara Eropa, Amerika Tuhan. Terlebih Tuhan buat Korea Utara Tuhan. Engkau tahu, Engkau bahkan yang terlebih tahu Tuhan, apa yang terjadi di negara ini ya Bapa. Tapi satu hal yang kami percaya Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah tinggal diam. Engkau Tuhan yang akan selalu mengulurkan tangannya bagi setiap saudara-saudara kami yang berada di negara ini Tuhan. Mari Bapa, mari Tuhan. Kirimkan belas kasih dan pengampunan-Mu Tuhan buat negara ini ya Bapa. Berikan perlindungan yang terbaik bagi saudara-saudara kami Tuhan. Buat negara Korea Utara yang saat ini Tuhan. Buat saudara-saudara seiman kami yang berada di sana Tuhan. Berkenan kiranya Raja yang Kudus menguatkannya ya Bapa. Engkau sendiri Tuhan yang akan melawat mereka ya Bapa. Tangan-Mu sendiri Tuhan yang akan membelai mereka ya Bapa. Terlebih Tuhan buat negara Eropa dan Amerika ya Bapa. Kami percaya Tuhan di sana di mana ada anarkis, ada apapun etnis Tuhan. Kami percaya Tuhan dampaknya Tuhan mereka banyak Tuhan saudara-saudara kami di sana yang kehilangan akan pekerjaannya ya Bapa. Tapi kami memiliki satu keyakinan Tuhan. Ketika satu pintu Engkau tutup Tuhan, Engkau pasti akan membukakan pintu-pintu yang lain bagi mereka Tuhan. Engkau akan membukakan lapangan pekerjaan yang baru bagi mereka ya Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan. Kami sepakat, kami sehati Tuhan. Kami mau ikat orang kuat Tuhan di balik pemimpin negara Korea Utara. Kami mau mengikat orang kuat di balik negara Eropa. Kami mau mengikat orang kuat di balik negara Eropa. Kami tundukkan pola pikir mereka di bawah kendali Bapa Surgawi. Biarlah hati yang baru, biarlah roh yang baru Engkau curahkan atas mereka ya Bapa. Terlebih Tuhan Engkau akan memberikan Tuhan roh takut akan Engkau dicurahkan bagi para pemimpin negara ini ya Bapa. Biarlah roh takut akan Engkau dicurahkan Tuhan. Ketika roh takut akan Engkau dicurahkan maka kerajaan-Mu akan datang. Kehendak-Mu akan jadi atas negara ini ya Bapa. Dan ketika kerajaan-Mu jadi Tuhan dan kehendak-Mu datang Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan. Maka terang-Mu yang ajaib akan terbit Tuhan atas negara ini ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan ketika terang-Mu yang ajaib terbit atas negara ini Tuhan. Maka kegelapan itu wajib untuk undur.
Ya Bapa, kami percaya Tuhan ketika kerajaan-Mu ditegakkan dan terang yang ajaib itu terbit atas negara ini Tuhan, maka kegelapan itu wajib untuk undur Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa Tuhan setiap kerajaan orang fasik tidak akan pernah tinggal diam di tanah yang diundikan kepada orang-orang yang benar. Supaya orang-orang yang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami menyerahkan Tuhan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, kami juga mempunyai satu kerinduan, kalau kami Tuhan merindukan guru-guru untuk sekolah minggu Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau yang akan memilihnya, Engkau sendiri yang akan memanggil mereka Tuhan, Engkau sendiri yang akan mengurapinya ya Bapa. Bapa, biarlah Tuhan ketika kami berseru, ketika kami meminta Tuhan, Engkau Tuhan adalah setia dan adil. Kami percaya Tuhan Engkau akan terus mengirimkan bantuan dari tempat kudus-Mu ya Bapa. Bahkan Engkau akan terus menyokong kami dari Sion. Terima kasih Bapa di dalam surga. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapak. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara, boleh kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mengundang Roh Allah untuk hadir. Sebab peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan para penghulu-penghulu udara, penguasa-penguasa di udara. Roh Allah yang hidup penuh. Haleluya. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan atasku, membangkitkan Roh Allah yang hidup penuhiku.
firman Tuhan, anugerah pertolongan Tuhan yang luar biasa. Kami semua boleh ada di tempat ini untuk bersama-sama bersatu hati menaikkan doa-doa kami, membawa segala permasalahan yang ada di kota Cirebon ini, membawa permasalahan yang ada di Kabupaten Cirebon juga. Kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Biar kira kegerakan besar terjadi di kota ini, di Cirebon khususnya Tuhan, secara umum kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Biarlah pemakaian Tuhan, para hamba-hamba Tuhan, para pekerja-pekerja Tuhan yang turut mengambil bagian dalam pelayanan ini, kami bawa ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah kuasa Allah selalu mengurapi kami semua. Kuasa Tuhan selalu menaungi kami semua. Biar kota ini, Kabupaten Cirebon boleh dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Semakin hari semakin dipertambah-tambahkan mereka yang percaya Tuhan, mereka yang menyerahkan diri hidupnya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Kami ucap syukur ya Tuhan untuk para pemimpin yang ada Tuhan Yesus. Mulai dari wali kota sampai dengan jajaran yang ada. Kepala bupati sampai dengan jajaran yang ada. Tuhan Yesus kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Biar kiranya apa yang mereka kerjakan, mereka lakukan. Semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Mereka boleh hidup takut akan Tuhan. Benar-benar gentar terhadap-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Berkati pelayanan di tempat ini Tuhan Yesus. Biar kiranya nama Tuhan semakin hari semakin dipermuliakan. Nama Tuhan boleh terus diagungkan Tuhan. Berkati para pelayan-Mu yang ada. Mulai dari Gembala Pak Hermawan sampai dengan staf pengembalaan yang ada. Bahkan jemaat Tuhan. Tuhan Yesus Engkau berkati. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Sekali lagi Tuhan Yesus pakai setiap kami. Kami tahu Tuhan tanpa pertolongan tanpa pertolongan Tuhan. Tanpa turut campur tangan Tuhan. Terlebih bagi Roh-Mu yang kudus itu. Terus menerus. Semakin hari semakin diperbaharui bagi kami semua. Boleh membawa setiap jiwa-jiwa kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami ucap syukur. Haleluya. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Inilah doa kami di hadapan Bapa Allah
yang maha agung dan perkasa, Allah pencipta langit, bumi, dan alam semesta ini. Kami percaya apa yang kami doakan itu adalah sepikiran dan seperasaan dengan Bapa, sesuai dengan kehendak Bapa. Terima kasih untuk persekutuan JDS pada hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan ini. Terima kasih semuanya karena anugerah-Mu, semuanya karena kemurahan-Mu. Kami berani untuk berkumpul di tempat ini. Itu juga karena anugerah-Mu. Karena Bapa sendiri yang telah memberikan waktu dan tempat ini bagi kami. Terima kasih yang mulia Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk siang hari ini. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Dan sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami juga mau berdoa untuk santap siang yang telah disediakan oleh panitia. Bapa memberkati tangan-tangan yang telah menyediakan makanan minuman ini. Berkati Tuhan segala sesuatu yang telah disediakannya. Terima kasih Bapa. Kami mengangkat tangan kami. Dan kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, anugerah kasih karunia yang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, perlindungan, dan penghiburan daripada Roh Kudus turun atas kita semua. Mulai pada saat sekarang ini sampai selama-lamanya. Kiranya kita menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.